Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton, versi terjemahan ke bahasa Indonesia, siri cerita-cerita teladan untuk kanak-kanak, 3 permintaan dan cerita-cerita lain. Tiga permintaan dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Ini adalah versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, The Three Wishes and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1983, illustrations by the Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul 3 permintaan dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1986. Cetakan ke-13 Juni 2016. Masalah sepele atau masalah remeh. Masalah sepele atau masalah remeh. Sudah kau pasangkah kancing sepatumu yang lepas, Betty? Tanya ibunya. Belum, Bu, sahut Betty. Tunggu sebentar. Aku ingin selesaikan membaca buku cerita ini dulu. Sudah 3 kali ku ingatkan, ujar ibunya dengan suara jengkel. Ah, itu kan masalah sepele, Bu. Aku masih ingin membaca. Nanti saja kancing itu kupasang, tambah Betty. Betty, hal-hal yang sepele seringkali sama pentingnya dengan hal-hal yang nampaknya besar, ucap ibunya. Sudah berkali-kali hal itu ibu katakan. Kalau mengerjakan yang sepele saja tak mau, bagaimana mungkin kau bisa mengerjakan yang besar? Ayo, pasanglah kancing itu sekarang juga. Betty menutup buku ceritanya keras-keras. Ia marah. Ia beranjak hendak mengambil kotak jahitannya. Tetapi ketika ia sedang mengambilnya, Molly, temannya, datang dan berseru kepadanya. Hai Betty, keluarlah. Ayo main-main. Betty melongokkan kepalanya, menjengukkan kepalanya dari jendela. Aku disuruh ibu memasang kancing sepatuku. Ah, itu kan bisa nanti, ujar Molly. Barang sepele, apa bedanya dikerjakan sekarang dan nanti setelah kita main-main? Baiklah, sahut Betty. Diletakkannya kotak jahitan di tempatnya semula. Lalu ia pun berlari keluar bersama Molly. Kedua gadis kecil itu berlari-lari ke jalan. Betty tak bisa berlari cepat sebab sepatunya longgar. Bila ia berlari terlalu cepat, sepatunya akan terlepas dan tertinggal. Mereka melihat-lihat etalase toko mainan. Tiba-tiba datang seekor anjing kecil. Anjing itu melompat ke arah Betty, hendak mengajaknya bermain-main. Tetapi Betty tak tahu maksud anjing itu. Ia ketakutan dan berteriak. Ia berlari terbirit-birit, sementara anjing tadi mengejarnya dengan riang gembira. Mengira Betty mengajak berlomba lari. Sepatu Betty lepas dan tertinggal di jalan. Anjing yang mengejarnya berhenti. Dicium-ciumnya sepatu Betty, lalu digigitnya. Si anjing senang mendapat mainan. Berkali-kali sepatu Betty dilemparkan ke atas dengan mulutnya dan kemudian ditangkapnya lagi. Anjing itu memang sangat pandai.
Tetapi pada suatu ketika ia tak dapat menangkapnya kembali. Sepatu Betty mengenai kepala kuda penarik kereta susu yang sedang berhenti tak jauh dari situ, dan kuda itu melompat terkejut. Kerana ketakutan, kuda itu pun berlari kencang-kencang menarik kereta susu di belakangnya. Ketika sampai di jalan yang menurun, kuda itu tak dapat menguasai kecepatan larinya. Kereta susu beserta botol-botol susu di dalamnya terguncang-guncang ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba kereta itu terguling dan botol-botolnya pecah berkeping-keping. Kudanya berhenti dengan tubuh gemetar. Suara botol-botol yang pecah mengejutkan kuda penarik kereta lainnya yang kebetulan sedang berhenti di dekat situ. Kuda ini pun berlari ketakutan, menarik kereta di belakangnya yang berisi batu bara. Ketika itu sebuah mobil datang dari arah yang berlawanan. Pengemudinya membanting kemudi untuk menghindari tabrakan dengan kereta batu bara tadi. Tetapi malang, kereta batu bara itu menghentam sisi mobil hingga mobil itu terbanting ke pinggir jalan dan menyeruduk jambatan masuk ke dalam sungai. Orang berteriak-teriak, "Cepat, tolong orang di dalam mobil itu. Tolong dia, cepat. Kalau tidak, ia bisa tenggelam." Dengan cepat, air masuk ke dalam mobil. Untunglah orang telah berhasil menyelamatkan pengemudi mobil itu sebelum mobilnya tenggelam sama sekali. Bajunya basah kuyup dan ia sangat sedih memikirkan mobilnya. "Ya ampun, malang benar nasib mobilku," katanya. "Tapi untunglah aku selamat. Mengapa kuda itu lari?" Seorang polisi datang dan membuat catatan mengenai kejadian itu. Orang berkumpul mengelilinginya, mencuba menerangkan apa yang terjadi. Betty dan Molly pun ikut menggerombol di situ. Betty hanya mengenakan sebelah sepatu, sedang kakinya yang satu lagi hanya mengenakan kaus kaki. Sepatunya tertinggal di tempat kereta susu berhenti tadi. "Bagaimana asal mulanya?" tanya polisi. "Mobil ini ditabrak oleh kereta batu bara hingga terpental ke jambatan dan menyeruduk masuk ke sungai. Tapi mengapa kereta batu bara itu bisa meluncur tanpa pengemudi?" "Begini, Pak," jawab orang-orang serentak. "Kudanya terkejut. Ada kereta susu terjungkir dan bunyi botol pecah itu mengejutkan kuda penarik kereta batu bara. Kelihatannya kuda penarik kereta susu itu sedang mengamuk." Ujar polisi sambil melihat susu yang berceceran di jalan. "Sayang benar susu sekian banyak terbuang sia-sia. Pasti banyak orang yang tidak menerima susu hari ini," sela seseorang. "Apa sebabnya kuda penarik kereta susu itu mengamuk?" tanya polisi lagi sambil menggigit pensilnya. "Hanya seorang saja yang tahu. Ia kebetulan melihat ketika sepatu Betty mengenai kepala kuda tadi. Maka ia pun menceritakannya kepada polisi. Ada anjing bermain-main sepatu. Anjing itu berkali-kali melemparkannya ke atas dan pada suatu ketika sepatu itu jatuh mengenai kepala kuda penarik kereta susu itu, Pak. Si kuda terkejut dan lari seketika." Kata polisi sambil menulis di buku catatannya. "Dari mana anjing itu mendapat sepatu?" Mula-mula anjing itu melompat seperti hendak menyerang seorang gadis kecil. Gadis itu lari ketakutan dan sepatunya ketinggalan sebelah. Lanjut orang tadi. Sepatunya diambil anjing itu dan dipakai bermain-main, dilempar-lemparkan ke atas. "Wah, panjang juga urut-urutan kejadiannya," kata Pak Polisi. "Tapi ini memang kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Mana gadis yang sepatunya lepas itu?" "Ini, Pak Polisi.
sahut Molly sambil mendorong Betty ke depan. Semua orang melihat Betty hanya mengenakan sebuah sepatu. Kakinya yang sebelah lagi hanya terbungkus kaus kaki. "Carilah sepatumu, nak," ujar Pak Polisi ramah. "Jangan takut, kau tidak bersalah." Tetapi Betty tahu bahawa kesemuanya itu terjadi kerana kesalahannya. Ia menangis tersedu-sedu sambil mencari sepatunya. Tak dihiraukannya Molly yang berusaha menghiburnya. Betty cepat-cepat berlari pulang menemui ibunya. Sambil menangis sedih, diceritakannya semua kejadian tadi kepada beliau. "Ibu, oh ibu, betapa banyaknya malapetaka yang telah terjadi. Sebuah mobil menabrak jambatan dan masuk ke sungai. Pengemudinya hampir saja ikut tenggelam. Lalu, kereta batubara dilarikan oleh kudanya dan kereta susu terguling. Botolnya pecah semua dan susunya terbuang percuma di jalan. Seandainya aku menurut pada ibu dan mau menjahit dulu kancing sepatuku, tentu peristiwa yang menyedihkan itu takkan terjadi sebab sepatuku takkan terlepas." "Ya, dan dengan demikian sepatumu takkan dipermainkan anjing hingga mengenai kuda penarik kereta susu. Kereta susu itu takkan terguling dan kereta batubara itu takkan dilarikan kudanya hingga menabrak mobil. Dan mobil itu takkan masuk ke sungai," tambah Ibu Betty. "Ibu, aku sedih sekali," ujar Betty berurai air mata. "Semua itu cuma gara-gara kancing sepatu. Tak kusangka hal sepele bisa berakibat begitu besar." "Memang, Betty," kata ibunya. "Orang tak pernah menyangka bahawa hal sepele bisa berakibat besar. Ya, bahkan hal yang sepele seperti kancing sepatu bisa mengakibatkan malapetaka. Itulah sebabnya kita harus selalu berhati-hati dalam menghadapi masalah-masalah yang besar maupun yang kelihatannya sepele saja." "Mulai sekarang, aku akan berusaha tidak menyepelekan, tidak meremehkan hal-hal kecil, Bu," sahut Betty. "Tapi, betapa sedih hatiku kalau mengingat banyaknya kesusahan yang terjadi gara-garaku hari ini." Benar, seandainya Betty mahu memasang kancing sepatunya seperti yang dikatakan ibunya, tentu malapetaka itu takkan terjadi. Semoga cerita teladan yang baru kita kongsikan ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih sudi mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook cerita-cerita teladan oleh Enid Blyton ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian selanjutnya. Terima kasih.